install aplikasi Colby App di App Store maupun di Play Store di handphone kalian. Yuk, buruan install aplikasi Colby App di handphone kalian secara gratis. Dan itu tanpa iklan ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai banyak tema pada hari ini, mungkin banyak sih yang belum tahu nih kira-kira Colby App itu sebenarnya aplikasi apa sih? Nah, jadi aku di sini mau jelasin ya. Colby App itu adalah sebuah aplikasi Muslim one stop solution ataupun super app Muslim yang mana dari Muslim untuk Muslim. Dan ada banyak banget nih fitur-fiturnya yang bermanfaat banget bagi kita sebagai orang Muslim untuk keseharian kita nih. Biasanya adalah ada fitur jadwal sholat, ada azan dari berbagai macam daerah, ada Al-Quran yang mana udah bersama juga nih sama Cordoba, Quran Cordoba. Dan juga ada Colby TV, dan juga rencananya insya Allah di tahun depan Colby sendiri akan rilis untuk fitur terbaru nih, yaitu Colby Podcast gitu. Dan mana Colby ini sendiri adalah aplikasi yang gratis, insya Allah berguna banget nih buat teman-teman semuanya. Nah, sekarang aku pengen tahu dong gimana sih dari teman-teman semuanya experience kalian tuh udah menggunakan Colby sendiri tuh kayak gimana sih? Boleh dong di-share dong ke kita di sini, terus di kolom komentar kalian kira-kira apa sih experience kalian ataupun masukan ataupun saran yang bisa kalian berikan kepada kita semuanya, yang mana itu berguna banget nih buat Colby sendiri untuk bisa menjadi aplikasi yang jauh lebih baik. Karena ini kan aplikasi ini kan juga termasuk pada dakwah ya. Kita harus paham khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Mungkin cerita sedikit ya dari pengalaman aku sendiri sih menggunakan Colby App, karena kebetulan aku sebagai kaum muda Muslim nih menggunakan aplikasi Colby ini bermanfaat banget ya sama Colby semuanya. Karena di Colby ini sendiri banyak banget fitur yang aku butuhin. Karena di tengah kesibukan dan kepadatan kita dalam aktivitas, terutama aku sebagai kaum muda, kadang-kadang ada hal-hal nih yang kita lupa nih, terutama dari segi agama nih. Kita kadang-kadang suka lupa lagi asik beraktivitas, bekerja maupun ketemu teman-teman kita, keluarga kita, kadang-kadang suka lupa. Wah, udah jam berapa ya nih? Udah waktu belum? Nah, dengan ada Colby ini, ada jadwal sholat dan kita azan itu kita jadi remind nih. Wah, udah jadwal sholat, nanti sholat. Dan ditambah lagi fitur-fitur yang menarik adalah ketika kita lagi jenuh, lagi gundah hatinya, lagi hektik dengan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari, kita butuh namanya support system dalam diri kita. Nah, di Colby ini ada nih namanya inspirasi harian teman-teman. Itu berguna banget karena di inspirasi harian banyak banget kata-kata bagus yang mana itu sudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi udah otomatis sesuai sama syariat agama Islam ini. Dan juga aku mau sampaikan ini buat teman Colby semuanya, di kajian online kita kali ini tuh kita ada giveaway ya teman-teman. Total hadiahnya 250.000 berupa voucher GoPay untuk 5 orang yang beruntung. Gitu. Caranya gimana nih? Caranya itu gampang banget. Jadi setelah ini buat teman Colby semuanya yang pengen banget ikutan, jangan lupa untuk posting foto bahwa kalian udah download aplikasi Colby, kemudian share di Instagram story kalian, dan jangan lupa nih tag colbyapp.id. Jangan lupa ya, itu penting banget. Udah gitu, coba ceritain nih gimana sih experience kalian dan kenapa kalian itu harus download Colby. Kenapa kalian mau download Colby? Nah, jadi nanti akan kita sharing dan nanti kita akan umumin slide ini. Kira-kira siapa nih 5 orang yang beruntung akan ambil total GoPay senilai 250.000 semua. Gitu. Gimana? Kira-kira ada berapa orang yang udah join ini? Mungkin bisa dong ditulis di kolom komentar kira-kira siapa nih, halo, dari mana asalnya, dengan siapa? Karena kan Colby ini sendiri kan bukan cuma untuk teman Colby Jakarta aja ya, tapi di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Karena Colby sendiri juga udah hadir di berbagai macam negara nih yang sekarang lagi proses adalah lagi Colby di London sendiri. Dan apa sih tema kali ini? Tema kali ini adalah mahal apakah mahal?
akan dibawakan sama Ustaz Abu Salma Muhammad. Mungkin udah hadir ya sini ya kawannya? Ustaz Abu Salma, untuk Ustaz Abu Salmanya. Oke, mungkin bisa kita simpan aja kali ya Abu Salmanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Halo Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ya mungkin Ana perkenalan dulu kali Ustaz ya. Ana dengan Fadil Ustaz. Iya. Oh munculnya di, iya iya, munculnya mungkin muncul di stikernya di kolom stiker mungkin Ustaz. Iya. Apa? Oh gitu. Komen aja berarti. Ya udah apa Ustaz. Mungkin sebelum kita beranjak ke kajian mungkin karena ini dulu ya Ustaz ya, share profil dulu ya Ustaz ya. Apa nih Ustaz ya? Oke. Iya. Oke. Jadi Ustaz Abu Salma ini, Abu Salma Muhammad adalah, oke, Abu Salma ini merupakan lewat pendidikannya itu sarjana satu di ITS ya Ustaz ya, di biologi, kemudian melanjutkan studi juga di Mahat Ali di Alisa Surabaya, kemudian merupakan mahasiswa juga di Mahat Apunas Surabaya dan juga International Islamic Study Center di Surabaya. Aktivitas Al-Quran sendiri selain kajian adalah merupakan ketua yayasan anak teladan dan pembina komunitas anak teladan. Di antara program-programnya adalah karanti, kajian keluarga, seminar, workshop, daurah dan kisah keluarga. Alhamdulillah. Juga ada sekretaris Multaqa Indonesia, di mana programnya adalah pengajaran di wilayah ini. Juga gugur di Al-Wasufah Wasal Tidak. Terus juga kita juga di sini juga penasihat remaja masjid di jumlah masjid di daerah Cinere ya Pak ya. Yang mana programnya adalah kajian rutin, kajian tematik, juga ada aktivitas jogging juga ya, mana dan segala macam. Dan juga ada aktivitas peduli lingkungan juga yang bersih dan untuk anak yatim juga ada. Gitu. Nah, Ustaz, mungkin sebelum kita memulai kajian, karena kita dulu kali ya Mas Ustaz ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya dan Ustaz. Awalan hayya Rasulullah azza wa jalla lati qana dan kesilakan wahayatan dan hati hadir makan mubarak. Danian, salatan wa salaman ala habibina syafiina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lati amalana min al-zulumati ila nur, kadzalika ila siratal mustaqim. Oke, alhamdulillah Ustaz Abu Salma Muhammad sudah berada di tengah kita ya teman-teman semuanya, di mana dia akan menyampaikan soal mahar itu mahal apa benar nih? Nah, apa betul Ustaz? Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya, tapi bila berkarabi bukan ana min Ma'had Muhammadiyah Islami di Jakarta Ustaz. Alhamdulillah.
bebas Ustaz. Boleh, boleh, boleh. Iya, betul Ustaz. Belum Ustaz.
Amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Kalau anak waktu itu sempat kepikiran pengen, karena waktu itu melihat Ustaz di Makkah itu maharnya adalah salah satu maharnya saya karena sholat itu surat Ar-Rahman, pengennya sih mencoba seperti itu Ustaz, karena kayak sepertinya indah gitu kan ketika bisa ini ya gitu Ustaz. Kira-kira seperti itu gimana? Ya, iya, iya, iya. Iya, iya.
mahar itu adalah hak. Di sini masih kena nggak? Masih kena. Agar ya. Putrinya, ya walinya, ya. Ini pendapatnya Malikiyah. Nah, oleh karena itu ini memang bahasanya panjang ya. Nah, makanya disebutkan oleh sebagian ulama Malikiyah ya. Apabila ada seorang wanita, dia setuju dengan mahar yang sudah ditentukan oleh calon suaminya, tapi walinya tidak setuju, ya, maka pernikahannya itu nggak sah, harus sesuai dengan persetujuan dari walinya, dari ayahnya, ya. Tapi sebagian ulama lagi menentukan di sini ada yang namanya al-misl. Nah, ini yang jadi bahasan ini. Al-misl. Karena ini kaitan sama bahasan kita nih. Apakah mahar itu mahal atau enggak? Karena disebutkan ya ada batasan itu namanya ya mislaha atau al-misl. Ya, yang dimaksud dengan misal di sini kata para ulama ada dua pendapat. Misal yang dimaksud adalah mahar yang umumnya berlaku di lingkungan tersebut. Ya, jadi mahar yang sudah sering digunakan oleh lingkungan di wilayah tersebut. Mahar tersebut, dan itu memang mahar yang udah umum, artinya tidaklah begitu murah dan tidaklah begitu mahal. Atau yang kedua, misal itu adalah mahar yang biasa diberikan kepada saudari-saudari atau bibi-bibinya dari calon mempelai wanita. Artinya dia punya bibi dulu nikahnya, maharnya seperti itu, maka itu misal. Berarti misal ini batasan. Jadi kalau seandainya laki-laki itu memberikan di luar batasan, ya, di luar dari misal mahar, ya, kemudian sang calon wanita menerima tapi walinya atau ayahnya tidak terima, maka tidak bisa lanjut pernikahan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya itu sudah melebihi daripada misal, kemudian sang ayah tidak terima tapi calon mempelai wanita atau putrinya itu setuju, ya, maka pernikahan bisa jalan. Ini sebagian perincian yang disebutkan oleh sebagian ulama dari Malikiyah. Nah, tapi yang paling rajih ya, wallahu a'lam bishawab ya, itu sebenarnya yang berhak menentukan adalah sang wanita itu sendiri. Artinya seorang ayah atau seorang wali tidak berhak untuk menggugat, ya. Ini pendapat sebagian dari Malikiyah dan pendapat sebagian dari Syafi'iyah, ya. Nah, jadi di dalam hal ini yang berhak untuk menentukan untuk dirinya, karena itu kan buat dirinya, bukan untuk keluarganya. Mahar yang namanya mahar itu. Karena yang nggak berhak keluarga menentukan kamu nanti minta maharnya mobil BMW 1, mobil Tesla 1, kemudian rumah ini dan itu, kemudian plus sertifikatnya. Nah, itu semua adalah suatu hal yang tidak sah apabila sang wanita tadi dia tidak setuju. Nah, intinya ya ala kulli hal, ya, yang namanya mahar itu ya bisa diberikan dalam bentuk apapun asalkan itu punya nilai dan bermanfaat, ya, dengan asas taradhi, asas ridha, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 4, ya, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlatan, dan berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi, ya, sebagai pemberian yang penuh kerelaan, ya. Nihlatan itu artinya pemberian dengan kerelaan hati, tidak dengan paksaan. Jadi harus dengan kerelaan hati. Artinya apabila ada seorang laki-laki mendatangi wanita, kemudian dia tawarkan mahar misalnya, ya, seperangkat alat sholat doang saja, kemudian diterima, maka sudah cukup, ya, asalkan walinya menyetujui laki-laki tersebut menjadi calon menantunya atau menikah, karena harus ada izin dari wali, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya mahar itu dengan asas
ridho, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa, dan tidak harus mahal. Karenanya ulama menerangkan tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimal. Demikian pula apabila ada seorang yang crazy rich misalnya, super kaya, kemudian dia berikan mahar untuk istrinya misalnya 1 buah pulau, nggak apa-apa, gitu loh. Ya, mungkin menurut orang lain itu berlebihan, tapi karena dia punya kemampuan dan ini menunjukkan komitmen dia, kasih sayang dia kepada calon istrinya, boleh-boleh saja dan itu sah, gitu loh. Asalkan tadi tidak memberatkan. Kalau sampai memberatkan, dia kasih mobil BMW, kemudian dia ngutang-ngutang sana kemari, itu nanti malah akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya, mungkin Bang Fadel. Ya baik, berikutnya mungkin ada diskusi atau ada tanya jawab, silakan. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Banyak banget ya teman kolbi semuanya yang udah Ustaz Abu Sama sampaikan, dan Masya Allah banget, bermanfaat banget nih, dan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ana pikirin selama ini Ustaz mungkin. Ternyata tidak seperti apa yang orang-orang katakan ya Ustaz. Mungkin yang masih banyak perdebatan. Nah ini Ustaz nih, mungkin sebelum kita ke pertanyaan, mungkin ada teman-teman mau ingetin nih buat teman kolbi semuanya yang hadir di Instagram Live ini, mungkin yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentarnya soal mahar, apapun pertanyaan yang masih kalian bingungin atau mungkin masih kalian pertanyakan nih, kira-kira pertanyaan seperti apa, jawabannya apa ya. Nah, bisa nih ditulis di kolom komentar ya Ustaz ya. Nanti insya Allah akan dijawab sama Ustaz Abu Sama. Nah Ustaz, alhamdulillah nih dari kemarin postingan kolbi kemarin udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom Masya Allah, maupun melalui direct message Instagramnya nih. Ini mungkin ada, kita mulai dari 3 pertanyaan dulu kan Ustaz ya. Yang pertama nih. Nah, tafadhol. Yang pertama nih Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya nih, ada nggak sih mahar yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan apakah mahar boleh dipergunakan bersama nih Ustaz? Gimana Ustaz, mau jawab dulu? Satu-satu ya, jangan 3-3, lupa nanti. Nah, taib. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada mahar yang dilarang atau diharamkan? Secara asal semua mahar selama itu ya tidak melanggar syariat secara substansinya, secara zatnya, dan juga secara iktisab ya, secara cara pemerolehannya, maka itu mahar yang halal, apapun bentuknya. Nah, oleh karena itu apabila mahar itu misalnya secara substansinya haram, misalnya khomer atau daging babi, ya, atau misalnya jasa berupa jasa, aku nikahi kamu dengan mas kawin, aku akan membunuh calon aku dengan cara aku akan menyakiti mantanmu. Nah, itu nggak boleh, jelas haram. Intinya segala sesuatu yang memang haram ya secara substansi, dan juga sebagian ulama mengatakan sesuatu yang diperoleh asalnya itu halal, tapi karena cara pemerolehannya haram, maka itu haram. Karena harta itu kan ada haramun lidzatihi dan haramun likasbihi. Haram secara substansi zatnya seperti khamar, babi, anjing dan yang semisalnya, ada haram likasbihi, artinya cara mendapatkannya. Misalnya uang yang didapatkan dari mencuri, rumah yang didapatkan dari riba, ataupun misalnya sesuatu yang dia dapatkan dari cara-cara yang haram. Maka itu hukumnya adalah nggak boleh, hukumnya haram. Ya, meskipun sebagian ulama memperinci, karena kaidahnya sebagaimana kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang namanya harta haram itu adalah haramun lil kasib faqat. Yaitu adalah haram bagi orang yang melakukannya saja. Ya, misalnya ada orang nih, dia merampok nih. Kemudian dia dapat uang, ya. Atau misalnya dia bekerja di tempat-tempat yang haram, kemudian dia dapat uang. Maka itu yang dosa dia. Ketika terjadi transaksi yang halal, artinya terjadi perpindahan harta dengan cara yang halal. Misal, si perampok tadi beli bakso, ya. Nah, tukang baksonya ketika jualin dia, yang dia dapatkan halal. Kenapa? Karena dia bertransaksi halal dengan orang tersebut, gitu loh. Yang dosa adalah yang merampok tadi. Tukang baksonya enggak dosa.
Ya, ini dalilnya adalah ketika Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma ketika diundang makan-makan oleh orang Yahudi. Sementara kita tahu orang Yahudi itu mereka adalah pedagang yang sangat-sangat ribawi ya transaksinya. Tapi tetap beliau mau menerima pemberian daripada orang Yahudi tadi. Nah, ini menunjukkan apabila contoh lain misalnya seorang istri ini punya suaminya bekerja di bank misalnya, atau suaminya debt collector, ya. Nah, jadi intinya ketika itu diberikan suami sebagai bentuk nafkah, ya sebagian ulama ini sebagian ulama mengatakan terjadinya perpindahan hak dengan cara halal, maka hukumnya halal. Jadi yang dosa cuma suaminya doang, istrinya tidak berdosa. Tapi mim babil wara, ya. Kalau kita bicara dari sisi kehati-hatian, maka hendaknya apabila orang itu tahu itu dari yang haram, maka dia berusaha menjauhinya. Dalam artian kehati-hatian. Atau setidaknya dia hanya mengambil sesuatu secukupnya saja, yang bisa menghilangkan laparnya saja, yang bisa menegakkan punggungnya saja. Ya, jadi dia ambil cuman untuk supaya dia bisa makan, dapat pakaian yang cukup, udah. Ya, jadi cuman secukupnya saja. Jadi nggak boleh ya dia gunakan, dapat uang, dia beli mobil, dia beli iPhone, kemudian dia ke salon dari uang yang haram tadi. Itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu apabila tahu ada seorang laki-laki datang, ternyata kita tahu nih harta yang dia dapatkan itu dari yang haram, maka kita lebih baik berhati-hati. Bahkan kita lebih baik berpikir ulang untuk menikah dengan laki-laki yang seperti itu, ya, karena dia mendapatkan harta dari sesuatu yang haram. Biasanya nggak akan berkah kehidupan kita berikutnya, ya. Nah, jadi itu ya maksud saya, kalau didetailkan lagi, ya tentunya banyak ya. Intinya begini loh, apa yang Allah halalkan itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Karena itu, ya, segala bentuk mahar, selama itu tidak ada menunjukkan haramnya, maka hukumnya adalah halal, hukumnya adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah. Ya. Menjawab sekali deh. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Ustaz nih. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau mahar itu harus angka ganjil? Emang benar, Ustaz? Ini juga baru dengar. Ya. Nah, apakah benar mahal itu harus angka ganjil? Jangankan antum yang baru tahu, itu ana juga baru tahu ya. Mungkin jadi gini jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gini ya. Memang penentuan mahal enggaknya, ya, biasa enggaknya, itu dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan yang berlaku. Asalkan itu tidak mengandung keharaman, maka hukum asalnya mubah. Karena dikatakan dalam kaidah al-aslu fil adati al-ibahah. Hukum asal kebiasaan atau tradisi ya, yang tidak ada kaitannya sama agama, kemudian yang juga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, maka hukum asalnya itu adalah mubah, boleh-boleh saja. Jadi kalau misalnya ada seseorang, misalnya nih ya mudah-mudahan sih, Bang Fadel misalnya menikah tanggal 12 Desember. Kemudian kemudian Bang Fadel menentukan misalnya saya dengan mas kawin uang sebesar 12 juta 1.220 rupiah misalnya. Boleh-boleh saja sebenarnya hukum asalnya. Tapi perhatikan, asalkan tidak disertai dengan keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan. Itu bisa menjadi haram, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Misalnya, kenapa Bang Fadel kok menentukan 12 juta 120.222 rupiah misalnya? Ya nggak apa-apa, karena memang asik aja gitu loh. Karena aku kepengen aja, itu boleh-boleh aja gitu loh. Tapi kalau karena 12 itu angka keberuntunganku misalnya, itu nggak boleh. Atau misalnya ya karena menurut perhitungan dari Feng Shui, angka 12 itu begini, itu berarti sudah menjadi haram. Karena ada unsur-unsur keyakinan. Nah, jadi demikian pula kalau ada orang misalnya ingin menentukan mahar harus ganjil, kata harus ini yang patut kita waspadai. Kalau mau ganjil boleh. Misalnya mau kasih dengan 3 gram emas nggak apa-apa. Tapi kalau harus ganjil, ini masalah, ya.
itu akan menjadi masalah. Tapi kalau saya mau memberikan mas kawin 3 gram emas, ya, kemudian 5 gram perak dan uang sebesar 1.115.000 rupiah, ya boleh-boleh aja. Itu nggak ada masalah. Asal jangan tadi diiringi dengan keyakinan dan jangan membuat ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalilnya. Kata harus tadi itu berarti kita menentukan sesuatu yang tidak ada ketentuannya. Kita menentukan keharusan yang tidak ada pengharusannya dari Allah dan Rasulnya. Maka itu yang menjadi bermasalah. Jadi apakah harus ganjil? Nggak ada. Nah. Oke, berarti takut nanti jadi bid'ah ya Ustaz ya? Bener ya Ustaz ya? Kalau diiringi dengan keyakinan bisa jatuh kepada bid'ah. Iya. Yang penting berarti bisa dibilang boleh asalkan tidak mengarah kepada meyakini atau mengharuskan ya Ustaz ya? Iya, betul. Dan juga selama tidak ada itu lagi ada unsur-unsur tasyabbuh alal kufar. Ya, meniru-niru orang-orang kafir misalnya. Ya, misalnya dia tahu ini nih misalnya di negara misalnya Jerman, orang menikah itu ternyata maharnya itu pakai coklat ini misalnya. Terus dia lakukan. Sebenarnya kita mau kasih mahar coklat boleh-boleh aja gitu loh. Tapi ketika dia melakukan karena mengikuti kebiasaan negara-negara kafir, apalagi yang berkaitan dengan urusan tradisi atau ritual keagamaannya, maka itu menjadi tasyabbuh alal kufar, menyerupai orang kafir. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir, maka siapa yang menyerupai mereka, mengikuti mereka, maka mereka termasuk golongannya, ya. Waliyadzubillah. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz nih. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Waalaikumsalam istri warahmatullahi wabarakatuh. request jumlah mahar nih Ustaz nih dari Faizal. Boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Itu haknya istri, boleh. Boleh. Dia request boleh, tapi ingat nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu anjuran untuk tidak memberatkan suami. Jangan sampai membuat suami itu belum apa-apa udah kesulitan gitu loh. Kesulitan untuk apa? Untuk mencari mahar ya. Nah, jadi boleh dia menentukan asalkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang suami. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis, dan ini hadisnya cukup banyak ya. Di antaranya hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Inna min yamnil mar'ati taisirun sodaquha." Di antara tanda keberuntungan seorang wanita atau kebaikan seorang wanita adalah wanita yang memudahkan maharnya, ya, agar suaminya itu mudah. Atau di dalam riwayat yang lain, ya, riwayatnya Imam Abu Dawud, ya, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah, ya, yang paling enteng, ya. Dan masih banyak sebenarnya riwayat-riwayat hadis yang seperti ini. Jadi kalau misalnya dia minta, "Abang, aku nanti mau ini aja bang, maharnya bang, uang 500.000 aja bang." Masya Allah, dia tahu suaminya mampu. Tapi kalau misalnya suaminya misalnya nggak punya kemampuan, kemudian dia minta, "Bang, saya mau maharnya nggak usah mahal-mahal bang, 5M aja." Waduh, bisa-bisa bukannya nikah nanti malah ditinggal ya. Jadi yang mudah. Kemudian selain itu juga termasuk keumuman dari hadis ini yang mudah juga adalah ketika akad nikah. Kadang-kadang ada yang sulit nih. Ada wanita minta kepada suaminya, ya, itu sesuatu yang sebenarnya dia bisa penuhi, tapi karena banyak kriterianya jadi sulit. Contoh misalnya, dengan mas kawin uang sebesar 7.775,77 rupiah, dia, dan emas seberat misalnya 5 gram 5 ons, itu kan ketika disebutkan ketika akad nikah, waduh, udah grogi, ya, udah ketemu aku nikahkan engkau dengan ini ya, gitu kan. Jadi khawatirnya malah memberatkan. Meskipun sebenarnya yang susah bukan sang calon mempelai ya, biasanya sang ayah, karena ayahnya itu yang akan menyebutkan secara detail. Kita cukup ya, qabiltu nikahaha
bimahrin madhkura naqdan. Udah cukup. Dengan emas kawin tersebut tunai, udah selesai. Nah, biasanya yang berat nanti jadi walinya atau ayahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, insyaallah. Nah, ini Ustaz, tadi kan kita sempat menyinggung soal budaya nih Ustaz nih. Nah, ini kebetulan juga ada pertanyaan soal ini nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di berbagai daerah di Indonesia mungkin ada budaya-budaya dengan ketentuan tertentu nih di berbagai budaya di Indonesia. Dengan mungkin tanpa menyebut budaya-budayanya, kita bisa dibilang kayak dengan stratanya dia akan semakin mahal saat mungkin, atau dengan pendapatan dia maka justru mahar yang diberikan harus lebih mahal lagi. Nah, itu bagaimana sih Ustaz? Menurut Islam sendiri itu gimana? Nah, Toyib. Jadi kita harus kembalikan lagi ya, urusan agama kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Memang manusia itu punya kebiasaan, punya tradisi, punya adat. Dan kebiasaan atau tradisi manusia itu berangkat dari kebiasaan manusia di wilayah tersebut yang diturunkan secara turun-temurun, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan. Dan agama kita tuh agama yang Masya Allah ya, sangat toleran. Asalkan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Makanya para ulama menerangkan al-aslu fil adati al-ibaha, hukum asal tradisi, kebiasaan, adat, itu mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau di dalamnya ada unsur-unsur keyakinan, ideologi, ya kepercayaan, atau yang semisalnya, ataupun diadopsi dari budaya-budaya orang kafir misalnya, maka itu menjadi tidak boleh ataupun haram. Karena itu, misalnya kita lihat ya di berbagai macam wilayah atau daerah, itu ada ketentuan-ketentuan di dalam hal mahar. Maka kita kembalikan, kita timbang nih dengan agama kita. Pertama, yang menentukan mahar siapa sih? Kalau seandainya yang menentukan keluarga besar, yang mau menikah ini keluarga besar ataukah sang calon mempelai wanita gitu loh. Boleh ngasih masukan, ngasih saran, tapi tetap yang menentukan adalah si calon mempelai wanita. Yang kedua, ya, misalnya si wanita sudah, oh ya kamu minta ini aja misalnya kan. Nah, jadi kembalikan kedua, sesuai dengan kemampuan sang suami tidak? Apakah termasuk memberatkan? Tidak. Menyulitkan? Tidak. Ya, kalau seandainya itu menyulitkan, memberatkan, maka sang suami berhak dia mundur. Kenapa? Karena belum apa-apa aja udah berat, apalagi kalau sudah menikah nih, ya. Nah, padahal kita tahu sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Dalam hal ini adalah diantaranya mudah dalam hal maharnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman keterbalikannya adalah apa? Seburuk-buruk pernikahan adalah yang paling sulit maharnya. Karenanya apabila maharnya itu sulit dan memberatkan, maka ya itu berarti pernikahannya akan menjadi pernikahan yang sulit. Kalau pernikahannya aja sudah sulit, maka untuk next step-nya itu akan menjadi lebih berat lagi. Akan lebih banyak ujian-ujiannya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kalau misalnya dilihat dari strata dan lain sebagainya, itu boleh-boleh aja. Ya tentunya kita dalam menentukan mahar ya memang secara lazimnya kita lihat dong strata dan kemampuan orang tersebut. Ya, meskipun yang paling baik adalah ya kita ngambil yang paling mudah. Dalam artian begini loh. Misalnya ya, saya punya kemampuan, saya orang yang berharta. Tentunya saya akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang paling berharga, bernilai untuk calon istri saya gitu loh. Meskipun saya tahu, ya, misalnya saya kasih cuma seperangkat alat sholat aja sudah cukup, udah sah untuk pernikahan saya. Tapi saya kepingin untuk memberikan sesuatu yang bernilai, berharga, dan bermanfaat untuk istri saya. Maka boleh-boleh saja, misalnya saya memberikan ya dengan mas kawin 1 unit mobil Tesla yang paling grace, paling baru, satu-satunya di Indonesia. Misalnya contoh ya, itu boleh-boleh aja gitu loh. Tapi kalau misalnya ini dituntut oleh seorang wanita, bang, nanti kalau aku menikah bang, aku kasih mobil Tesla. Kalau suaminya mampu, dia mau ngasih, nggak ada masalah. Tapi kalau suaminya nggak mampu, ya udah deh, dek, aku nanti akan ngutang di bank dulu, nanti cicilan 40 tahun, ya subhanallah, malah rusak pernikahannya. Kalau seperti itu. Nah, ya wallah alam shawab ya. Allah. Nah, ini ada mungkin ada banyak banget yang sudah komentar saat ini. Oh ya, nah. Dari Agan 23 Wijaya nih saat ini.
Nah, tafadhol. Apakah mahar dapat dimasukkan ke dalam harta gono gini nih apabila terjadi perceraian Ustaz? Enggak. Enggak. Mahar itu haknya istri. Ya, tidak menjadi termasuk harta gono gini. Lagian harta gono gini di dalam Islam itu enggak ada sebenarnya. Ya. Enggak ada. Yang ada itu yang perlu kita perhatikan ya. Hartanya istri milik istri. Harta suami milik suami. Ya, Islam itu sangat menghargai kepemilikan. Jadi kalau ada yang punya pandangan, ya harta anak istri yang ngomong ya rumahku dong, aku yang beli. Kalau rumah suami ya rumahku juga, hartanya suami hartaku juga, itu keliru. Kalau suami punya harta, dia miliki, itu punya dia. Kecuali kalau diberikan, dihadiahkan. Habis menikah, udah dikasih maharnya udah urusan lain ya. Dek, aku kasih kamu rumah ya dek, sama mobil. Berarti itu menjadi miliknya istri. Ya, itu menjadi milik istri. Kalau seandainya bercerai, ya udah punya menjadi milik istri. Makanya harus jelas. Ya, jadi nggak ada yang namanya gono gini. Kenapa terjadi ketika perceraian itu ada gono gini? Karena terjadinya ketidakjelasan dalam hal kepemilikan. Konsep ya seakan-akan ada kepemilikan bersama. Itu yang menjadi rancu itu seperti itu. Jadi seharusnya harus sudah jelas. Rumah ini misalnya kita udah tinggal di rumah dan kita tahu rumah itu adalah milik suami. Kemudian kita cerai. Ya berarti kita tahu itu milik suami. Kita nggak bisa mengklaim itu rumahku kecuali suami pernah memberikan kepada kita. Dan itu pun juga harus ada buktinya gitu loh. Ya, jadi ala kulli hal ya, yang namanya mahar itu menjadi miliknya istri. Ya, nggak boleh suami itu menuntut lagi, minta lagi, itu nggak boleh. Nah, tapi memang ada perinciannya di sini. Mahar itu boleh ditarik kembali oleh suami apabila pertama, ya ketika menikah istri menuntut cerai, istri menuntut perceraian, sementara belum digauli, ya. Suami belum menggauli istri, istri minta cerai, maka dia boleh bawa pulang itu maharnya. Tapi kalau sudah digauli, ya kalau sudah digauli, maka sudah enggak, itu sudah sudah menjadi haknya sang istri. Tapi kalau istri misalnya menuntut cerai, sebagian ulama itu menjelaskan maka dibagi. Jadi tidak diambil semua oleh suami dan tidak diambil semua oleh sang istri. Ya. Nah, jadi sebagian ulama menerangkan di sini yang menjadi menjadi acuan ketika menikah adalah ketika suami sudah menggauli istri. Ketika sudah menggauli istri, maka itu mahar menjadi miliknya istri. Kalau istri itu belum digauli, kemudian misalnya sang suami ini melihat istrinya ini bohong ternyata, ada aib, sehingga dia nggak mau melanjutkan pernikahan. Misalnya ketika dia menikah, dia tahu, ya afwan ya ini mungkin mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi ada faktanya. Seorang wanita yang berbohong dirinya adalah seorang gadis misalnya, masih perawan, ketika didatangi oleh suaminya, dia tahu ternyata istrinya sudah tidak perawan lagi, boleh. Ya, jadi perhatikan, saya ngomong boleh bukan artinya harus loh ya. Jadi boleh sang suami memulangkan istrinya tadi, dan dia boleh mengambil maharnya. Ya. Karena apa? Karena di situ ada suatu hal yang tidak jujur atau tutup-tutupi di situ gitu loh. Nah, jadi asalnya mahar itu menjadi milik sang istri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Ustaz nih dari ini ada pertanyaan dari Vivianti Abdurrahman nih Ustaz. Izinannya nih Ustaz nih. Bagaimana sih menjelaskan ke keluarga bahwa mahar itu tidak harus mahal? Kan biasanya nih dari pihak keluarga nih yang mungkin agak sedikit sulit nih Ustaz nih untuk dijelaskan. Yeah. Mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana? Nah, ya ini memang suatu hal yang yang susah-susah gampang ya, karena berkaitan sama keluarga besar kita ya. Jadi ibaratnya itu kita ingin melakukan suatu kebaikan, tapi kebaikan kita itu masih belum dipahami. Kita ingin mengikuti syariat, tapi mereka belum mengikuti syariat itu. Jadi ini memang menjadi menjadi suatu muskilah, menjadi suatu problem bagi kita.
Lantas bagaimana caranya? Yang pertama, ya kita harus eh, apa namanya? Kita harus berani untuk speak up, berani untuk bicara. Berani untuk bicara bukan artinya kita bicaranya lancang, bicaranya nggak sopan, apalagi kasar, bukan. Kita berani untuk mengungkapkan keinginan-keinginan kita. Jadi kita jelaskan, Pak, Bu, yang mau menikah itu saya. Saya terima kasih banget Bapak Ibu itu ngomong kayak gini pasti ya pengen ada kebaikan-kebaikan gitu kan. Nah kalau itu kebaikan Pak Bu, saya insya Allah mau terima gitu loh. Tapi kalau misalnya itu suatu hal yang saya ketahui ya itu menyulitkan calon suami, kemudian ini dan itu ya, maka apa namanya uh, jadi kita sampaikan aja. Jadi saya nggak kepingin menyulitkan mereka gitu loh. Kalau misalnya orang tuanya bilang, ya kamu ini kan menikah cuma sekali, nak, nggak apa-apa dong, minta sekalian yang banyak gitu kan. Nah, kita sampaikan, nah karena itu Bu, karena kita menikah ya, insya Allah cuma sekali ya, mudah-mudahan cuma sekali ya. Dan kita berharap, nah yang penting itu bukan di awal pernikahannya Bu, tapi adalah setelah pernikahan itu yang paling penting gitu loh. Jadi kalau sampai misalnya kita sudah membuat permintaan-permintaan yang memberatkan bagi sang suami misalnya atau calon suami nanti dan keluarganya, yang dikhawatirkan adalah apa? Nanti uh, langkah berikutnya di dalam pernikahan ini bagi kami akan berat dan akan sulit gitu loh. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu bukan cuma mahar loh, tapi juga resepsi pernikahan atau walimah. Akad nikah dan walimah itu juga berat, apalagi ketika kita menghadapi keluarga yang masih belum paham, ya kan? Kadang-kadang ada keluarga udah cari hotel bintang 5 yang mahal sekalian. Akhirnya sampai ngutang-ngutang. Ada loh. Saya dapat cerita banyak dari teman-teman. Habis nikah itu apa yang terjadi? Cari uang untuk menutupin utang. Utang apa? Utang resepsi pernikahan. Subhanallah. Padahal seharusnya ketika udah menikah itu udah masa-masa kita menata rumah tangga kita. Seandainya pun ada utang, ya utang untuk misalnya untuk beli rumah, beli kendaraan, itu masih masuk akal gitu loh. Tapi kalau kita utang untuk bayar biaya resepsi, untuk bayar utang catering kemarin waktu acara resepsi dan lain sebagainya, itu namanya ya suatu hal yang sifatnya menyusahkan diri kita gitu loh. Berlebih-lebihan dan menyusahkan diri. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ya kita sampaikan ke orang tua kita, ya kita speak up dengan cara yang beradab, dengan cara baik. Kita sampaikan keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita jelaskan, ya. Dan kita berusaha untuk apa? Untuk apa ya? Istilahnya menjelaskan apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita dan perasaan kita gitu loh. Dan kita minta kalau misalnya bapak sama ibu benar-benar sayang sama aku, ya, tolong izinkan aku untuk untuk bisa menikah dengan dia gitu loh, dengan calon suamiku tadi. Intinya seperti itulah. Ya, ya kalau misalnya dicontohin sampai apa yang mau disampaikan kan juga berat ya, karena tiap orang kan punya kondisi beda-beda, punya kemampuan komunikasi yang beda-beda tentunya gitu loh. Ya, ya intinya harus disampaikan dengan cara baik gitu. Dan jangan lupa sih yang nggak kalah pentingnya, banyak berdoa kepada Allah, minta agar dimudahkan semua urusan-urusan kita nantinya dan juga diberikan keberkahan gitu. Masya Allah, bermanfaat banget nih. Nah ini Ustadz nih mungkin Anda bacain komen-komen aja Ustadz, walaupun mungkin belum bisa dijawab. Tafadhol. Jadi dari pertanyaan dari Gibran Anggaran nih Ustadz, mau tanya kalau kita mengharapkan mendapatkan amplop dalam pernikahan itu dari tamu boleh nggak ya? Terus juga dari Nabila Nibras nih Ustadz, bagaimana kalau menikah karena calon pasangan laki-laki beralasan hendak menabung terlebih dahulu untuk mahar yang lebih baik. Juga dari Handra Nabila, Assalamualaikum Ustadz, apakah udah ada dalilnya untuk menikah sama satu manhaj? Contoh misalnya kita menikah dengan sama yang bermanhaj salaf. Juga ada nasib pekerja. Assalamualaikum Ustadz dan Kolbi, kapan ada kajian di Bandung? Nah, nanti insya Allah ya ada kajian yang Kolbi laksanakan di Bandung, insya Allah di tahun depan. Ditunggu aja ya nasib pekerjaan ya.
Dan untuk teman-teman kalau semuanya ini mohon maaf nih untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu juga ya Ustadz ya. Iya. Jadi belum semua bisa dijawab. Dan mungkin terakhir nih Ustadz dari Ustadz Abu Salma sendiri pesan-pesannya yang mungkin juga untuk Anda juga pribadi nih, karena kan kebanyakan terutama teman-teman kalau semua yang masih muda, yang masih milenial nih kadang-kadang yang membuat kita belum menikah, yang mengurungkan niat untuk menikah ya tadi karena belum masih menabung atau mungkin terkendala dari segi maharnya mahal. Gimana Ustaz pesannya kira-kira Ustaz? Dari Ustaz. Nah, Taib ya. Barakallahu fikum jami'an ya. Jadi di akhir live kita pada malam hari ini ya. Jadi yang pertama saya pribadi mengucapkan kepada teman-teman dari Kolbi App ya, jazakumullah khairan ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada antum semua dengan balasan yang berlimpah ya, dan juga menjadi menjadi dosa menjadi pahala jariah ya bagi antum semua ya. Dan kemudian yang kedua ya, bagi kawan-kawan sekalian dan juga Bang Fadel ya yang sudah membersamai kita pada malam hari ini ya, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, dan juga teman-teman yang masih jomblo. Jadi yang pertama adalah antum yakini Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan kepada masing-masing kita pasangan kita. Bahkan Allah sebelum menciptakan langit dan bumi secara detail, dan ilmu Allah itu begitu luasnya, Allah sudah tentukan bagi Bang Fadel istrinya siapa, bagi Fulan istrinya siapa, suaminya siapa. Udah Allah tentukan secara detail. Yang penting kita yakin dulu Allah sudah menentukan itu. Nah, kemudian yang kedua baru kita berikhtiar, ikhtiar dengan cara yang benar ya. Di antaranya dengan kita mematutkan diri kita agar kita siap untuk menikah. Di antara cara yang harus kita lakukan untuk mematutkan diri adalah, pertama adalah tentunya persiapan ruhaniyah, imaniyah. Itu yang paling penting. Ya. Kenapa? Karena kalau kita udah punya persiapan iman, persiapan rohani, ya, insya Allah itu menjadi pondasi bagi kita. Allah akan berikan kemudahan. Allah udah berikan janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah, kemudian yang ketiga baru persiapan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Artinya perlu untuk terus belajar, menuntut ilmu. Ya, belajar tentang masalah akidah yang pertama, kemudian masalah ibadah, baru kemudian masalah muamalat termasuk berkaitan dengan munakahat tentang pernikahan, dan jangan cuma belajar masalah pernikahan, tapi pelajari juga masalah-masalah berkaitan dengan fikih-fikih pernikahan seperti perceraian, tolak. Penting itu menjadi bekal kita agar enggak mudah kita itu mengucapkan sedikit-sedikit cerai, berantem dikit cerai. Itu bahaya, ya. Dan juga hak-haknya pasangan harus kita pelajari. Dan yang enggak kalah penting lagi adalah tentang pendidikan anak. Karena kita menikah itu kan bukan cuma bersenang, cuma sekedar bersenang-senang, dunia milik kita berdua. Kita harus udah mempersiapkan, kita akan punya ya generasi-generasi yang akan kita siapkan untuk melanjutkan estafet yang akan terus mengalirkan pahala untuk diri kita dan juga orang tua kita gitu loh. Jadi kita harus punya ilmu tentang masalah pendidikan anak juga. Itu harus kita siapkan juga gitu loh. Ya, jadi kita perlu untuk persiapan ilmu. Baru yang ketiga ya baru kita persiapan madiyah, ya harta materi. Dan kita harus yakini selama kita berusaha dan usaha kita itu kita awali dengan niat yang baik karena Allah, Allah akan mudahkan insyaallah. Yakin itu. Ya. Jadi kita misalnya pengen menabung, pengen ini, itu boleh-boleh aja. Tapi kita nggak perlu terlalu membuat standar aku mau menikah kalau aku sudah punya rumah dulu, sudah punya ini, nanti kita nggak tahu kan, kita cuma bisa berusaha. Kita punya rumah tahun berapa kita nggak tahu gitu loh. Yang penting ya, ketika antum itu sudah merasa udah waktunya nikah, anak siap ini, itu akan muncul di dalam diri. Ya, apalagi kalau udah kita iringi dengan salat istikharah, bismillah. Ya. Jadi kita lakukan bismillah. Ya, insyaallah Allah akan mudahkan. Ya. Jadi selama kita awali dengan niat yang baik dan juga kita iringi dengan ilmu, insyaallah Allah akan mudahkan semua urusan kita. Karena itu jangan takut. Bagi teman-teman sekalian juga termasuk Bang Fadel ini yang Masya Allah, yang Insya Allah sepertinya kalau lihat itu udah ready, udah siap ini.
Dan sebenarnya kayaknya yang antri juga banyak ini insya Allah. Masya Allah. Nah, ya, jadi intinya mudah-mudahan bagi kawan-kawan sekalian yang belum menikah, Allah segera mempercepat ya uh, untuk menghadirkan pasangan-pasangan yang soleh dan solihah, kemudian bisa menjadi pasangan yang berhimpun di dunia atas kecintaan karena Allah, dan Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak insyaallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ya, tentunya yang salah datangnya dari saya pribadi, yang hak datangnya dari Allah. Ya, dan kesempurnaan itu milik Allah semata. Pasti banyak kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, maka dalam hal ini saya beristighfar kepada Allah, dan juga apabila menyinggung perasaan teman-teman sekalian, ya mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa diizinkan kembali untuk berjumpa di pertemuan-pertemuan kita berikutnya insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Dan waktu dan tempat saya serahkan kembali nih kepada Bang Fadel yang sudah bersabar menemani kita di malam hari ini. Nah, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah banget ya. Mungkin kalau sedikit Anda simpulkan, mahar itu mudah, tapi jangan dimudahkan, jangan terlalu dianggap mudah ya. Yang penting harus, jadi jangan diremehkan lah. Gara-gara mudah, jadi ada kemudahan dalam Islam, jangan jadi diremehkan. Terus juga harus barang, betul, ataupun jasa, dan jangan cuma ayat doang ya Ustaz, bener ya. Karena itu ternyata baru tahu nih Ustaz nih. Anda baru tahu nih kalau ternyata tidak boleh segampang itu ternyata. Masya Allah nih, banyak banget ilmu yang didapetin nih. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan teman-teman Qalbi semua juga bisa mendapatkan ilmu yang udah Ustaz bisa memberikan nih. Masya Allah banget nih. Dan mungkin sebelum Anda tutup nih Ustaz nih, mau ngingetin lagi nih buat teman Qalbi semuanya yang udah hadir, jangan lupa ya buat ikutin nih giveaway yang udah Qalbi siapkan. Caranya gampang banget, tinggal posting foto di Instagram story kalian. Terus jangan lupa Instagram foto tersebut adalah foto kalau kalian tuh udah download aplikasi Qalbi app nih. Jadi share juga bagaimana pengalaman kamu soal Qalbi app. Kenapa sih kalian semuanya mau install Qalbi app sendiri? Terus untuk teman-teman yang beruntung akan mendapatkan total voucher GoPay senilai 250.000 untuk 5 orang pemenang. Begitu Ustaz kurang lebihnya. Masya Allah. Dan untuk Ustaz Abu Salma Muhammad, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Wa jazakallah khairan. Saya Fadel dan tim Qalbi semuanya mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan kajian-kajian berikutnya Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Amin.